Nadira menyisir seisi rumah, mencari keberadaan Arsen yang entah berada di mana. Rencananya hari ini Nadira ingin mengajak Arsen pergi ke supermarket untuk belanja kebutuhan. Mumpung hari ini adalah weekend dan Arsen tidak sedang di luar kota. "Mas Arsen dari mana?" Nadira berlari kecil menghampiri Arsen yang sedang melangkah memasuki rumah. "Habis cek mobil sayang." "Kenapa? Kok kelihatan panik?" tanggap Arsen mengusung senyum. Wajah Nadira tersenyum-senyum sebelum akhirnya berkata, "Anterin ke supermarket mas, aku mau beli bahan makanan yang sudah mulai habis." "Kalau begitu mas mau ganti pakaian dulu. Tidak mungkin mas pergi hanya dengan celana seperti ini kan?" Pandangan Nadira turun mengamati celana yang dimaksud oleh Arsen. Wanita itu meringis kala menyadari seluruh pakaian Arsen sudah dipenuhi oli, sehingga sangat tidak mungkin untuk dibawa pergi keluar. "Ya udah, aku tunggu di depan ya," jawab Nadira perlahan meninggalkan Arsen. Nadira mendudukkan dirinya di teras depan. Tatapan Nadira memicing ketika melihat Daniel sibuk berolahraga santai di atas kursi roda. Hampir saja Nadira tergelak karena gerakan Daniel yang terbilang cukup absurd tersebut. "Nad, kenapa ketawa?" Entah sejak kapan Arsen datang setelah tadi berpamitan ingin berganti pakaian. Namun Nadira memang tidak menyadari kehadiran Arsen yang kini sudah berdiri di sebelahnya. "Itu mas, paman Daniel sepertinya sedang senam. Namun gerakannya terlihat absurd sekali." Seluruh Nadira seraya menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Arsen pun terkekeh kecil. Apa yang dikatakan oleh Nadira memang tidak salah. Gerakan Daniel memang terbilang absurd jika itu yang dimaksud adalah senam. Karena pria lumpuh itu hanya bisa menggerakkan tangan juga kepalanya. Setelah mengobrol selama beberapa saat, akhirnya mereka berdua berangkat menuju supermarket. Untuk Daniel, memang sengaja ditinggal karena tidak mungkin mau juga pria itu pergi ke supermarket bersama keponakannya. "Kamu tidak lelah, mas?" "Maaf, kalau ternyata hari weekend seperti ini, kamu justru aku minta untuk mengantar ke supermarket," celetuk Nadira segan. Arsen mengusap tangan Nadira yang duduk di sebelahnya. "Tidak masalah sayang, jika bukan seperti ini, pasti kita tidak akan memiliki quality time berdua." Diam-diam Nadira bernafas lega karena ternyata ketakutannya berhasil dipatahkan oleh Arsen. Mungkin memang benar jika Nadira yang terlalu berlebihan ketika berpikiran. Arsen saja tidak masalah, kenapa Nadira harus kepikiran? "Terima kasih mas." Tak butuh waktu lama bagi keduanya tiba di tempat tujuan. Nadira terlebih dahulu turun karena diminta oleh Arsen yang masih memarkirkan mobil. Kedua mata Nadira tidak lepas mengamati Arsen sampai akhirnya pria itu turun dari mobil. "Ayo." Arsen menggenggam tangan Nadira dan mengajaknya masuk ke dalam gedung supermarket. Tujuan pertama mereka berdua adalah mengambil bahan mentah seperti sayuran, ikan, dan daging-dagingan. Di saat seperti ini, Nadira tidak hentinya tersenyum lebar. Karena dengan bahan inilah, Nadira bisa membuatkan makanan untuk suami dan pamannya. "Aku senang kalau belanja seperti ini, mas. Karena nantinya bahan-bahan ini bisa aku masak untuk kamu dan paman," ujar Nadira senyum-senyum. Senyuman Nadira nyatanya menular pada Arsen yang kini juga tersenyum. Tidak ada yang lebih membahagiakan daripada melihat senyuman Nadira. Semoga saja senyuman itu akan terus dilihat oleh Arsen sampai kapanpun. Kedua orang itu masih sibuk dengan belanjanya tanpa peduli orang-orang di sekitar yang sedang menatap iri. Mereka semua iri karena romantisme yang tercipta antara Nadira dan Arsen. Istilahnya, mereka ingin seperti itu juga dengan pasangan masing-masing. Dari kejauhan,
Sepasang mata terlihat mengamati kemesraan Nadira dan Arsen dengan wajah mengeras. Dia adalah Ellen, seorang wanita yang tidak henti terobsesi dengan Arsen. Sayangnya, semua usaha Ellen mendekati Arsen hanya sia-sia karena pria itu sangat sulit digapai. Bisa-bisanya mereka semakin dekat. Kesal Ellen dengan gigi bergemeletup. Ellen semakin menajamkan pandangannya ke arah dua manusia yang sibuk bermesraan itu. Lihat saja, kebahagiaan itu tidak akan berlangsung lama. Setelah seharian tadi pergi berjalan-jalan dengan Nadira, malam ini Arsen akan pergi menghadiri sebuah pertemuan dengan rekan bisnisnya. Arsen sibuk berdiri di depan cermin, mengamati penampilannya sendiri dan memastikan bahwa sudah sempurna. "Sudah mau berangkat, Mas?" seru Nadira dengan tangan bergelayut pada punggung Arsen. Sebelah tangan Arsen terulur mengusap lembu tangan sang istri. Sebenarnya Arsen ingin mengajak Nadira pergi bersama. Namun istrinya itu menolak karena kasihan dengan Daniel yang sedang sakit. "Sungguh, kamu tidak mau ikut?" tanya Arsen lagi. Mumpung dia belum berangkat, masih ada waktu bagi Nadira berdandan jika memang ingin ikut pergi. "Mas." Arsen menghembuskan nafas panjang, pasrah dengan tanda penolakan dari Nadira. Tidak masalah, acara Arsen ini adalah pertemuan rutin dengan rekan bisnis, sehingga yang datang adalah orang-orang yang memang dikenal. "Terima kasih karena kamu mau menjaga paman, seperti paman kamu sendiri," ucap Arsen terharu. Betapa beruntungnya Arsen karena memiliki seorang istri yang mau perhatian dengan keluarganya sedemikian rupa. Nadira pun mengusap wajah Arsen dan mengangguk pelan. Bukan masalah besar jika Nadira harus merawat Daniel. Pria itu sudah seperti ayah bagi seorang Nadira. Jadi mau bagaimanapun, Nadira pasti akan merawatnya sepenuh hati. Tidak peduli meskipun mereka berdua tidak terikat hubungan darah. "Bukan masalah besar, Mas. Paman sudah seperti ayahku." "Iya sayang, pokoknya aku tidak bisa berhenti mengucapkan terima kasih sama kamu." Saat dirasa perbincangan dengan Nadira telah selesai, Arsen pun mulai berpamitan kepada Nadira. Lebih cepat berangkat, akan lebih cepat pula tiba di rumah. Itu yang ada dalam pikiran Arsen setiap kali pergi tanpa adanya Nadira. Malam ini Arsen mengendarai seorang diri. Lokasi pesta yang diadakan berada di salah satu hotel bintang 5. Kebetulan jarak yang ditempuh tidak terlalu jauh, sehingga tidak akan ada drama terjebak kemacetan. Setibanya di hotel, Arsen disambut oleh dua orang wanita yang berjaga di depan. Keduanya tentu saja mengenal Arsen sebagai salah satu pebisnis, sehingga tanpa bertanya apapun mereka mempersilahkan Arsen untuk masuk. "Selamat datang Pak Arsen," sambut seorang pria, sebut saja Pak Yuda. Dia adalah seseorang yang bertanggung jawab atas acara malam ini. Arsen dan Pak Yuda saling berjabat tangan dengan pose penuh wibawa. Yuda segera mengajak Arsen menuju kursi VVIP yang memang sudah disediakan. "Anda datang sendirian, Pak? Istri Anda?" Pak Yuda bertanya, memastikan bahwa istri seorang Arsen tidak tertinggal di belakang. Wajah Arsen semakin hampa mendengar pertanyaan yang diajukan oleh Pak Yuda karena dia hanya bisa datang seorang diri. Seandainya Nadira ikut, pasti saat ini Arsen tidak kesepian. "Istri saya sedang menjaga paman di rumah. Beliau sakit sehingga memutuskan untuk tidak ikut," jelas Arsen yang mendapat anggukan paham dari Pak Yuda. Di tengah obrolan itu, seorang pelayan mengantarkan minuman kepada Arsen. Kebetulan sekali saat itu Arsen sedang haus sekali sehingga langsung meneguknya hingga tandas. "Kalau begitu silahkan nikmati acara hari ini, Pak. Saya akan menyambut tamu yang datang." Entah tubuhnya yang sedang tidak fit atau apa, kali ini Arsen dengan mata yang berkunang-kunang hanya bisa mengangguk sekali sebagai balasan.
Arsen berharap rasa pusing yang mendera bisa segera menghilang.